mukhtar, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, rahimakumullah. Hari ini kita semuanya di set up oleh Islam, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia. Berbahagia memuji Allah, karena memang segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada pujian bagi makhluk kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyuhal ikhwah, setelah kita memuji Allah, setelah kita mengumandangkan selawat kepada Rasulullah SAW yang telah berjasa bagi Islam, bagi umat ini, bagi kita semua, kita harus tahu kenapa kita bahagia. Kenapa hari ini kita disunnahkan mu'akadah untuk menyungging senyum kepada saudara-saudara kita. Kita harus tahu kenapa kita berbahagia. Kenapa kita harus mengucap takbir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Apakah karena semata-mata perintah Allah? Betul. Itu secara aqaid adalah perintah Allah, adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita harus tahu kenapa kita berbahagia. Kenapa manusia disuruh. Kenapa manusia harus bertakbir dan seterusnya. Hari ini takbir kaum muslimin kumandangkan di mana-mana. Kenapa mereka bertakbir? Fayuhal ikhwah, maka salah satunya adalah karena Allah kabarkan kepada kita, sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kalian yang sangat besar, yang sangat banyak. Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, ya. Dan juga surga yang sudah disediakan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirikanlah salat, kata Allah. Maka berkurbanlah, kata Allah, sebagai tanda syukur. Berbahagia bagi antum semua, bagi kita semua yang dalam 10 hari Zulhijjah ini, 10 hari yang mulia ini, menunaikan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang mana kita bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Salat malam pada 10 hari Zulhijjah berpahala seperti salat pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ya. Di bulan Ramadan kita harus 10 hari itikaf untuk mendapatkan yang mana Lailatul Qadar kita nggak tahu. Tapi salat malam satu kali saja di 10 hari Zulhijjah kita akan mendapatkan pahala itu. Kemudian saum, ya, saum juga mendapatkan pahala satu tahun penuh. Ketika saum di antara 10 hari bulan Zulhijjah, dan khusus puasa Arafah, saum Arafah, Allah akan menganugerahkan sebuah ampunan untuk dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Dan pada hari itu, pada hari kemarin, pada hari Arafah, pada hari ketika kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk wukuf di Arafah, di padang Arafah yang gersang, yang berbatu-batu, bergunung-gunung, berbukit-bukit, dengan padang pasir menyertainya. Pada hari itu tidak ada yang diampuni, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Itulah yang kita rayakan. Itulah yang kita rayakan. Kita terbebas dari dosa selama setahun ke belakang, selama setahun ke depan bagi yang saum Arafah. Kemudian pada hari itu dibebaskan banyak-banyak dari manusia dari neraka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah yang kita rayakan. Maka bagi antum yang melewatkan, bagi antum sekalian yang melewatkan hari-hari itu, beristighfarlah hari ini dan tebuslah dengan berkurban. Tebuslah dengan banyak mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan selalu ada untuk takwa bagi siapapun. Ya. Fayuhal ikhwah rahimakumullah, ibadah haji, ya, ibadah kurban yang hari ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita tidak pernah terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya, istrinya Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian Ismail alaihi salam anaknya, yang merintis Ka'bah, yang merintis sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merintis sebuah konsep kehidupan tauhid, mengesahkan Allah semata. Fayuhal ikhwah, maka hari ini khatib mengajak kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Mari kita dengarkan dengan bersama bagaimana Nabi Ibrahim itu menjalani kehidupan yang bertumpu pada sebuah harapan yang kemudian diperjuangkan dengan aksi-aksi fenomenal, aksi-aksi luar biasa dari seumur dia belia, dari seumur dia pemuda hingga tuanya. Aksi-aksinya luar biasa dalam rangka ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harapan Nabi Ibrahim dan diikuti dengan aksi-aksi adalah harapan atas dirinya dan aksi atas dirinya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim kepada Rabb-Nya, kepada Rabb kita semua. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kita doakan negeri ini menjadi negeri yang aman. Ini tempat tinggal kita untuk saat ini. Kita doakan. Syarat aman yang pertama adalah aminan. Kemudian syarat keamanan yang pertama adalah di mana orang-orang yang ada di dalamnya menjauhi daripada tagut, menjauhi daripada berhala. Doa Nabi Ibrahim, wajnubni, jauhkanlah aku dan bani, anak-anak aku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Nikmat keimanan adalah nikmat yang paling besar. Ini juga yang harus senantiasa kita syukuri. Salah satu nikmat yang besar ataupun yang utama dari Al-Kautsar tadi. Ya. Jadi kalau kita sudah mencintai keimanan, seharusnya kita ingin manusia lain juga dalam keimanan. Orang Korea yang masih jauh dari keimanan, yang mereka masih menyembah berhala, masih menyajikan babi di altar-altarnya ketika cusok, ketika sholal misalnya, ya, bagi yang masih tradisional Buddha, yang masih menyembah salib dan seterusnya. Kita harus cintai mereka dengan cara menyebarkan keimanan, doakan. Ya, kita umat Islam ini masih lemah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Wa Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah. Ya, bahwa kaum muslimin Indonesia saja masih lemah keimanannya. Maka kita doakan keimanan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Presiden SBY yang terhormat mengirim lagi delegasinya ke kita yang 35.000 lebih. Dan 99% saya yakin semuanya muslim karena mayoritas TKI. Mayoritas TKI muslim. Mayoritas muslim itu miskin, tidak berpendidikan dan seterusnya di Indonesia. Dia kirim lagi seorang duta besar non-muslim. Ini muslim lemah. Keimanannya tidak ada. Ini sebuah kelemahan yang menyedihkan buat saya. Saya kabarkan kepada antum supaya antum sadar bahwa ini adalah sebuah kelemahan. Maka kita harus bangkit satu dengan keimanan, menumbuhkan keimanan di dalam diri kita. Ayo ikhwah, yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa halhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku dalam orang-orang yang soleh. Itulah harapan Nabi Ibrahim. Dan aksinya juga. Dia mencari ilmu. Mulai dari ilmu Allah, marifat kepada Allah, dan seterusnya. Dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Maka tuntutlah ilmu. Walaupun antum pekerja, walaupun antum ibu rumah tangga, tuntutlah ilmu terus untuk mengangkat derajat. Sehingga kaum muslimin ini bangkit. Tidak lagi lemah, tidak lagi kolot, tidak lagi terbelakang, tidak lagi miskin, tidak lagi dihinakan oleh siapapun, tidak lagi dipimpin oleh non-muslim. Menyedihkan sekali. Di Jakarta mereka memilih pemimpin non-muslim. Allahul musta'an. Ada apa ini umat muslim? Lemah imannya. Waj'al li lisani sidqin fil akhirin. Doa Nabi Ibrahim selanjutnya. Dan jadikanlah bagiku lisanku sidqin. Ya, lisannya itu, perkataannya itu shadiq, perkataan yang benar. Tadi di awal khatib menyampaikan wa qulu qaulan sadida, bertakwa dengan perkataan-perkataan yang benar. Ya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, bapaknya para pendakwah, bapaknya para penyeru kebaikan. Dikabulkan oleh Allah doanya. Maka kita berdoa seperti ini sehingga ucapan kita tidak sia-sia, apalagi dosa. Naudzubillah. Kalau hari ini kita sudah diampuni karena puasa Arafah selama setahun ke depan, kemudian kita berbuat dosa lagi, percuma. Maka kita jaga nikmat itu dengan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi Ibrahim untuk dirinya selanjutnya adalah waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku pewaris Jannatun Na'im, taman surga yang terdapat di dalamnya kenikmatan-kenikmatan. Kita doakan itu, jangan lupa berdoa. Jangan sampai antum lupa berdoa untuk masuk surga. Berdoalah. Sampai hari ini ketika mendengarkan khutbah ini pun berdoalah dalam hati kepada Allah, minta surga. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah surga. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah mengingkari janjinya. Karena Allah la tukhliful mi'ad. Allah menjanjikan bagi yang berdoa akan dikabul. Kita minta optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ayohal ikhwah rahimakumullah. Aksi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan itu apa? Yaitu membangun Ka'bah. Ya, mendirikan Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebuah situs di mana diturunkannya Nabi Adam alaihissalam pertama kali di situ. Diperintahkan oleh Allah untuk dibangun kembali sebagai situs kiblat. Semua orang merujuk ke situ biar bertauhid. Satu arah semuanya. Persatuan. Satu arah, satu langkah, satu keberjamahan adalah sunatullah. Adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bercerai-berai. Faywal ikhwah, harapan dan aksi Nabi Ibrahim yang kedua adalah atas keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, a'udzubillahil azim, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Rabbi, Tuhanku, habli minas solihin, karuniakanlah kepadaku dari orang-orang soleh. Jadi Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah karuniakan anak yang cantik, karuniakan anak yang ganteng, yang lucu dan seterusnya. Minta, Rabbi habli minas solihin. Berdoalah yang belum punya anak, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Setiap salat kalian insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kalian adalah dari orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, dan beri kabar gembira. Maka kami beri kabar gembira, ya Allah beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang amat sabar, yang halim, yang sangat lembut, yang sangat penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Kita tahu ketika Ismail dikabari oleh Ibrahim bahwa dia harus disembelih melalui mimpi-mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia menjawab bahwa dia termasuk insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allah kabulkan doanya. Nah, harapan Nabi Ibrahim yang berikutnya setelah untuk keluarga, ya, untuk keturunannya adalah untuk masyarakat. Untuk apa? Supaya beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang itu beriman, setelah sebuah negeri kita jaga keamanannya, kemudian kita imankan orang-orangnya, kemudian kita minta kepada Allah supaya masyarakatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim untuk masyarakat. Ya Allah, utuslah bagi mereka para penyeru dakwah, ya, dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, ya, yang menyucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada Bani Israel, diutuslah Nabi Isa alaihissalam menyeru dakwah kepada mereka, membacakan Alkitab, Injil kepada mereka. Setelah itu banyak orang yang tersesat, menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, dan seterusnya, menganggap teman-temannya adalah Nabi. Allahul musta'an. Maka diutus lagi oleh Allah untuk menyucikan mereka, wa yuzakkihim, menyucikan mereka dari kesesatan. Fa'ayuhal ikhwah, maka kita bangun Indonesia dengan menjaga keamanannya yang pertama. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Minta keamanan dulu bagi negeri Indonesia. Setelah kita jaga keamanannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keimanan bagi penduduknya. Setelah mereka beriman, minta mereka taat kepada Allah. Orang Indonesia mayoritas sudah beriman, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih korupsi. Mungkin termasuk benih-benih korupsi ataupun budaya-budayanya masih kita laksanakan.
Sebagian dari kita berangkat ke sini dengan korupsi atau kolusi atau nepotisme. Sebagian yang lain untuk urusan apa saja, untuk urusan yang kecil-kecil sekalipun. Maka kita harus meminta kepada Allah, turunkanlah ya Allah para pendakwah kepada masyarakat. Dakwah di bidang ekonomi, dakwah di bidang politik, semuanya biar jadi Islam. Dakwah di bidang militer, dakwah di bidang pendidikan, di bidang sosial. Jangan sampai yang rajin sosial itu kalangan Kristen dan Islam selalu jadi objeknya, sehingga kita merasa seolah-olah kita didakwahi oleh mereka dengan Indomie misalnya ketika musibah dan seterusnya. Maka kita bangkitkan sosial, bangkitkan ekonomi. Ya. Fa ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan harapan Ibrahim yang berikutnya adalah untuk negara dan bangsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ingat, kembali lagi, minta keamanan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuqha lahu minat tamarat, dan kemudian berikanlah rizki, ya, dari buah-buahan. Rizki dari buah-buahan. Kemudian jadikanlah orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian, ya, kepada penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang-orang yang kafir, aku pun beri kesenangan, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lihatlah negeri ini, mereka masih kafir, mereka masih belum tahu akan ke Islam, akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan rizki kepada mereka. Mereka makmur luar biasa. Tapi Allah janjikan bagi mereka, Allah siapkan bagi mereka paksaan, siksa, ya, di neraka. Maka kita harus kasihan kepada mereka, bukan silau dengan keduniaannya, bukan silau dengan kekayaannya, bukan silau dengan teknologinya, bukan. Tapi kasihanlah kepada mereka, mereka tidak punya keimanan. Kasihan, sedihlah hati antum, sedihlah. Jangan sampai antum tidak sedih sama sekali, sementara antum mengemis, meminta uang kepada mereka. Allahul musta'an. Berlindunglah kepada Allah dari semua itu. Baiklah, apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim tadi, mulai dari dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, mari kita wujudkan dengan perjuangan untuk para TKI. Berserikatlah, berkumpullah, jangan berpencar-pencar satu-satu, biar antum kuat. Kemudian kita berswadaya, kita apain gitu, kita lakukan pembelajaran bersama-sama, dari kita untuk kita aja. Kita lakukan pembangunan dari bawah ke atas. Kita bangun diri kita dulu, jangan ngandelin pemerintah, jangan. Mereka semua masih korupsi kayak kita sama. Kalau ada uang hijau, sama, semua manusia sama. Ya, hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakan. Maka jangan mengharapkan para pemimpin. Jangan bersandar kepada mereka, bersandarlah kepada Allah. Kita harus mandiri. Kita harus berdaya. Maaf, ini bukan pesan politis, ya. Tetapi kita harus begitu, karena membangun antum semuanya adalah membangun Indonesia. Membangun Indonesia adalah membangun Islam, karena mayoritas orang Indonesia adalah Islam. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga azam kita hari ini, kemudian Allah mudahkan dengan pertolongan Allah, ya. Kita tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami karena Engkau lah sebaik-baik penolong. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Menangkanlah kami ya Allah, unggulkanlah kami ya Allah. Engkau sebaik-baiknya pemberi kemenangan, pemberi keunggulan. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ampunilah kami, Engkau sebaik-baik pemberi ampun. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Berikanlah kasih sayang pada kami, sayangilah kami, berikanlah rahmat, Engkau sebaik-baiknya pemberi
rahmat warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, dan berikanlah petunjuk, dan juga berikanlah perlindungan bagi kami daripada orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrana. Ya Allah, perbaikilah agama kami, din kami yang menjadi benteng, yang menjadi perisai dalam setiap urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami di mana kami hidup di situ ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, tempat kami pulang ya Allah. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah setiap hidup kami itu bertambah terus dalam kebaikan. Amin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pembebas dari segala keburukan dunia ini ya Allah, kejahatan dunia ini dan seterusnya, baik dari manusianya maupun dari alam yang sesuai dengan kehendak Engkau ya Allah. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami khasyatik, rasa takut kepada Engkau, yang menjadi pembatas bainana, antara kami, wa baina ma'siyatik, dengan maksiat kepada Engkau. Amin. Wa min ta'atik, dan karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang mendekatkan, yang mengantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, jadikanlah atau anugerahkanlah kepada kami keyakinan, optimisme yang menyebabkan ringan bagi kami segala permasalahan di dunia ini. Allahumma amin. Optimislah kaum muslimin, insyaallah Allah mudahkan. Amin. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu sa'rana ala man adana. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran kami, melalui penglihatan kami, melalui kekuatan kami. Kuatkanlah kami ya Allah selama masih hidup, dan jadikanlah itu semua warisan bagi kami ya Allah untuk generasi penerus kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammana wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah Engkau jadikan musibah atas kami untuk urusan agama kami ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami dan puncak ilmu kami. Tapi dunia ini adalah setitik saja kami genggam, tetapi bukan di hati kami. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alhum hajjun mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfuran wa tijaratun lan tabur. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji dari sini maupun dari Indonesia, hajinya mabrur, sa'inya diterima, ya, kemudian perniagaan yang ditinggalkannya, usahanya, pekerjaannya tidak rugi, tidak ada hukuman dan seterusnya, insyaallah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.